Surakarta, kota yang terkenal dengan sebutan kota budaya, sebutan tersebut sungguh tepat. Karena di kota ini, tepatnya di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, terletak sebuah bangunan kuno berarsitektur Jawa Belanda yang bernama Dalem Wuryaningratan, bekas kediaman Kanjeng Wuryaningrat. Di dalam kompleks Dalem Wuryaningratan inilah terletak Galeri Batik Kuno Danar Hadi, sebuah museum batik yang memamerkan koleksi batik-batik kuno milik pribadi Bapak Haji Santoso Dullah. Galeri ini dibangun tahun 1999 dan diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Oktober 2000, semasa beliau masih menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia. Penataan batik-batik di dalam museum ini dibuat seperti penataan dalam suatu galeri batik, dipadu dengan berbagai perabotan kayu zaman kuno. Penataan dengan gaya seperti ini, selain menarik dan tidak membosankan, juga dimaksudkan guna memberikan pemeliharaan yang sesuai kepada batik-batiknya dalam menghindari kelembapan yang sangat merusak serat kain, seperti yang dijumpai bila batik-batik tersebut diletakkan dalam almari-almari kaca tertutup. Ruang terdepan adalah ruang batik Belanda. Batik Belanda yang terdiri dari batik-batik yang dibuat antara tahun 1840 sampai 1940 oleh pengusaha Indo-Belanda di Pekalongan dengan menggunakan pengrajin-pengrajin orang-orang Jawa. Pola-pola batiknya menampilkan pengaruh budaya Belanda karena penciptanya adalah orang-orang Indo-Belanda yang memiliki perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ragam-ragam hiasnya berupa rangkaian bunga, burung, dan bahkan sering mengambil tema dongeng dan menerapkan berbagai warna cerah. Batik Belanda biasa disebut dengan nama pembuatnya, antara lain batik Oosterom, Frankemont, Metzeler, Van Soilen, Jans, Gottlieb, Jonas, dan Stolman. Batik Belanda kebanyakan dibuat dalam bentuk sarung. Batik Oosterom merupakan batik Belanda yang dibuat pada awal era batik Belanda dengan warna-warna yang menggunakan zat warna alam, yaitu biru dari daun nila dan merah dari akar pohon mengkudu atau pace dalam bahasa Jawa. Oosterom adalah salah seorang pelopor pembuat batik Belanda selain Frankemont. Karya-karyanya antara lain Pola Wayang, Pasar Malam, serta Hansel and Gretel. Oosterom juga terkenal dengan batik yang dibuatnya di Banyumas yang disebut batik Panastroman. Batik Belanda dengan tema pola cerita yang terkenal adalah Snow White, Little Red Riding Hood, dan Hansel and Gretel. Batik-batik ini sudah menggunakan zat warna kimia sebagai bahan pewarnanya yang masuk ke Jawa kurang lebih pada tahun 1900. Pembuat batik dengan pola cerita selain Frankemont adalah Oosterom dan Metzeler. Batik Van Soilen terkenal sebagai batik Belanda yang terhalus batikannya dan terindah komposisi ragam hias pola-polanya. Oleh karena itu, batik Van Soilen adalah batik Belanda yang paling terkenal dengan pola buketan dan isen latar yang sangat halus. Bagi pengusaha batik Belanda yang tinggal di pedalaman, berdekatan dengan lingkungan keraton, maka batik-batiknya akan sangat dipengaruhi oleh batik keraton, baik pola maupun warnanya, yaitu biru tua, coklat, dan putih. Sedangkan polanya sering menggunakan isen latar galar atau gringsing. Batik Belanda dengan pengaruh keraton dibuat oleh Gottlieb di Surakarta, Jonas di Yogyakarta, dan Kunrad di Pacitan. Batik Cina berkembang kurang lebih 1 dekade setelah munculnya batik Belanda, meskipun orang-orang Cina lebih dahulu datang dan menetap di Pulau Jawa. Ada 2 macam batik Cina yang berkembang di Pulau Jawa, yaitu batik Cina sebelum tahun 1910 dan batik Cina sesudah tahun 1910. Sebelum tahun 1910 terdapat batik-batik Cina Bang Biru dan Bang Bung dengan ragam hias binatang-binatang dalam mitos Cina yang dibuat di Lasem, dan biasanya berupa batik-batik untuk upacara keagamaan seperti Tokwi dan Mukli. Sesudah 1910, pola-pola batik-batik Cina mengalami perubahan, yaitu dengan pola-pola bunga-bunga dan buketan. Batik Cina sesudah tahun 1910 terdiri dari batik 3 negeri, batik Pekalongan Kota, batik Kedung Wuni, batik Datisit, batik Uis Sucun, batik Kudus, batik Demak, dan batik Jawa Hokokai.
Batik Cina Tiga Negeri adalah batik Cina sesudah tahun 1910. Batik Cina Tiga Negeri sangat terkenal karena cara pembuatannya yang unik. Batik Tiga Negeri mempunyai warna merah, biru, dan coklat atau soga, serta putih. Untuk warna merahnya dikerjakan di Lasem, biru di Kudus atau Pekalongan, sedangkan warna coklat soganya dibuat di Surakarta, Yogyakarta, atau Banyumas. Batik Uis Sucun merupakan batik Cina yang sangat halus dengan isen latar dan isen pola yang sangat rumit, serta membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membuatnya, karena selalu dibuat dengan teknik celupan, tidak ada coletannya sama sekali. Batik Uis Sucun sangat terkenal sampai ke mancanegara karena kehalusan dan teknik pembuatannya. Berbeda dengan Uis Sucun, batik Tetisit menampilkan batik-batik halus, sebagian besar dengan latar polos, namun isen polanya pada ragam hias bunga-bunganya sangat indah. Zaman Jepang menghadirkan jenis batik yang dibuat hanya selama periode pendudukan tentara Jepang di Indonesia, yaitu tahun 1942 sampai 1945. Batik ini disebut batik Jawa Hokukai. Karena pembuatannya atas perintah tentara Jepang, maka pola serta warnanya mencerminkan budaya negeri Sakura tersebut. Format kainnya berupa batik pagi sore, yaitu batik yang menampilkan dua pola pada sehelai kain. Mulai saat itulah mulai berkembang batik dengan format pagi sore. Selain pengaruh Belanda dan Cina, pengaruh India juga cukup signifikan karena dengan adanya perdagangan kain-kain dari India yang masuk melalui Pulau Jawa, berkembanglah jenis-jenis batik yang menampilkan pola-pola yang berasal dari kain-kain India, yaitu patola dan sembagi atau chins yang disebut batik pengaruh India. Kain tenun ikat ganda yang berasal dari Gujarat, India yang disebut patola menyebabkan berkembangnya jenis batik dengan pola-pola ragam hias tenunan patola tersebut, baik di Pekalongan maupun di Surakarta dan Yogyakarta yang disebut jlamprang dan nitik. Nitik terdapat di Yogyakarta dan Surakarta dengan warna batik keraton, sedangkan jlamprang berkembang di daerah pantai dengan gaya pesisiran. Batik pengaruh India lainnya adalah batik sembagi yang berkembang di Jambi. Pola-pola batik Jambi yang kita kenal sekarang ini, ragam hiasnya berasal dari kain sembagi atau chins yang dibuat di pantai Coromandel, India. Batik sembagi ini awal mulanya dibuat di daerah Lasem atau Cirebon sekitar abad ke-17 dan dikirim ke Sumatera karena sesuai dengan selera masyarakat Jambi dan Palembang. Bahkan saat ini ragam hias yang berasal dari kain sembagi tersebut dikenal sebagai ragam hias batik Jambi. Warna soga juga mulai dipakai untuk pembuatannya dan batik-batik di daerah ini warna soganya adalah coklat kehitaman. Batik Lampung adalah batik yang dibuat di Lasem dan Pekalongan pada pertengahan abad ke-19 dan kemudian diekspor ke Pulau Sumatera. Karena batik ini sangat digemari oleh masyarakat Lampung. Polanya berasal dari kain sembagi India, juga dengan warna perpaduan antara warna batik keraton, yaitu biru, putih, dan soga, serta merah mengkudu. Batik polikat menunjukkan pengaruh India lainnya pada jenis batik kita. Kain polikat adalah kain tenun dengan pola-pola khas yang selalu melibatkan garis-garis yang tampak juga pada batik polikat. Batik keraton terdiri dari batik Kasunanan Surakarta, batik Kasultanan Yogyakarta, batik Puro Pakualaman, dan batik Puro Mangkunegaran. Batik Keraton Surakarta penuh dengan isen-isen yang halus, sehingga secara keseluruhan tampak indah dan cantik. Warna batik Keraton Surakarta adalah biru sampai biru kehitaman, krem, dan coklat kemerahan. Mulanya warna-warna tersebut diperoleh dari bahan-bahan nabati. Setelah penggunaan zat warna kimia mulai dikenal, maka digunakan juga zat warna kimia pada batik Keraton Surakarta. Pola-pola batik Keraton Surakarta termasuk pola-pola baru yang diciptakan mulai masa pemerintahan Sunan Pakubuwono III, kurang lebih setelah tahun 1755. Pola-pola batik Keraton Mataram kuno yang hingga sekarang masih dipakai antara lain pola Parang Barong, pola Parang Kesit, pola Udan Liris, dan pola Parang Sarpo. Pola Udan Liris adalah pola ciptaan Sunan Pakubuwono III seusai terjadi pembagian Keraton Mataram Surakarta menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.
Pola Parang Barong merupakan pola khusus busana bagi Raja Mataram. Semua pola batik parang yang beragam hias seperti pola Parang Barong merupakan pola larangan, yaitu pola yang hanya diperbolehkan dikenakan oleh raja dan keluarga raja. Pola-pola tersebut adalah pola parang gendreh, pola parang rusak, pola parang klite, dan pola parang kesit. Pola ceplok dempel ini adalah busana Sri Susuhunan Pakubuwono X. Selain kain batik yang biasa dikenakan sebagai busana, di dalam keraton terdapat juga kain batik dengan ukuran khusus, yaitu dengan panjang 400 sampai 450 cm dan lebar 210 sampai 250 cm. Kain semacam ini disebut dodot. Galeri Batik Kuno Danar Hadi memiliki dodot yang tak ternilai harganya, baik dari segi sejarahnya maupun umurnya. Dodot parang kesit ini adalah busana yang dikenakan oleh Sunan Pakubuwono ke-10 pada saat perkawinannya dengan GKR Hemas dari Kasultanan Yogyakarta. Keraton Yogyakarta atau Kasultanan Yogyakarta adalah pecahan dari Keraton Mataram Surakarta yang diberikan kepada Pangeran Mangkubumi, adik Susuhunan Pakubuwono II, yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono ke-1. Kita jumpai pola-pola batik yang serupa dengan pola batik dari Kasunanan Surakarta. Hal ini tidaklah mustahil karena pola batik kedua keraton tersebut berasal dari satu sumber, yakni berasal dari pola batik Kerajaan Mataram. Meski demikian, dapat kita lihat terdapat perbedaan-perbedaan yang jelas dari keduanya, yaitu warna dari batik-batik tersebut. Paduan antara warna soga dan warna putih dari Keraton Yogyakarta sangat kontras, sehingga beda warna putihnya nampak mencolok. Pola batik yang disebut Saring Remboko di Surakarta, di Yogyakarta disebut ron gergulu. Ron sama dengan daun, gergulu adalah nama jenis tanaman. Pola batik ini dikenakan oleh GKR Hemas saat wisuda Gusti Bendoro Raden Ajeng Nurmalitasari, putri sulung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, menjadi Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjelang pernikahannya. Wastra batik catur karso ini terdiri dari 4 atau catur pola batik yang masing-masing mempunyai arti filosofi yang cocok untuk berbagai kesempatan. Pola-pola tersebut adalah truntung, semen sinom, nitek nogosari, dan grompol. Catur karso berarti 4 macam kemauan atau harapan yang dikaitkan dengan upacara-upacara yang dilaksanakan. Keraton Yogyakarta juga mempunyai dodot alas-alasan, namun tidak seperti Keraton Surakarta yang selalu menampilkan dodot alas-alasan untuk upacara perkawinan. Dodot alas-alasan Keraton Yogyakarta tidak digunakan pada upacara pernikahan. Pola tambal nitek seperti ini sangat terkenal di Yogyakarta. Hanya saja mutunya tergantung kepada jumlah pola nitek yang digunakan untuk menyusunnya. Jenis batik keraton lainnya yang terdapat di Yogyakarta adalah batik Puro Pakualaman dari Kadipaten Pakualaman yang berdiri tahun 1813. Sejarah yang melatar belakangi batik Puro Pakualaman berpola batik Keraton Yogyakarta tetapi dengan paduan warna-warna seperti batik Keraton Surakarta adalah karena permaisuri dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo KGPAA Pakualam ke-7 berasal dari Keraton Surakarta. Beliau adalah putri Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10. Seperti pola-pola wastra batik Keraton Yogyakarta lainnya, pola batik parang rusak seling hook ini memadukan 2 jenis ragam hias, yaitu parang rusak dan peksi hook, yang konon adalah ciptaan Sultan Agung. Ragam hias hook berupa lingkaran yang di dalamnya terdapat embrio burung yang melambangkan awal mula kehidupan. Pola golang-galing terdapat di semua batik keraton di Jawa Tengah, yaitu Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Pura Mangkunegaran, dan Pura Pakualaman. Polanya terdiri dari pola parang klitik dipadukan dengan ragam hias sisik yang ditata sedemikian rupa hingga membentuk badan ular. Oleh karenanya di daerah Surakarta diberi nama parang sarpo. Sarpo sama dengan ular, tetapi di daerah Yogyakarta disebut golang-galing. Dodot semen kupu tarung ini berupa dodot batik pinggir dengan tengahan.
Pola kupu tarungnya ditata di bagian pinggir dodot dibatasi dengan pola pinggir modang, sedangkan bagian tengahnya kosong tanpa ragam hias dan berwarna biru tua. Salah satu contoh pola batik yang termasuk dalam kelompok pola non-geometris yang sangat terkenal dari Keraton Yogyakarta dan juga terdapat di Puro Pakualaman adalah pola sawat mana. Mana dalam bahasa Jawa berarti beranak. Batik keraton yang sangat terkenal adalah batik keraton yang berasal dari Puro Mangkunegaran. Selain indah, pola batik Puro Mangkunegaran mencerminkan karya seni yang matang melalui pengaturan isennya, peletakan ragam hias penyusun polanya, serta tampilan yang luas dan serasi. Sebagian pola-pola batik Mangkunegaran sama dengan pola batik dari Kasunanan Surakarta. Perbedaannya adalah warna soga dari batik Puro Mangkunegaran berwarna coklat kekuningan. Pola-pola yang terkenal antara lain pola Buket Pakis, pola Debya, pola Parangkesit Barong, dan pola Parang Sonder. Pola Parangkesit Barong dengan inisial MN ini adalah busana KGPAA Mangkunegoro ke-9 yang bertahta saat ini yang dihadiahkan kepada Galeri Batik Kuno Danar Hadi. Puro Mangkunegaran memiliki banyak seniman-seniman batik. Salah satunya adalah Ibu Bayi Mardusari yang menciptakan pola batik Buket Pakis yang sangat terkenal. Pola batik lain dari Puro Mangkunegaran adalah pola Debya. Pola ini tampil dalam beragam wajah, dengan isen latar yang bermacam-macam atau dipadukan dengan pola batik lain seperti truntum dan kawung picis. Salah satu pola perang dari Puro Mangkunegaran yang benar-benar mencerminkan kepiawaian seniman batiknya dalam menyusun ragam hias batik adalah pola Parang Sonder. Di dalam ruang utama Galeri Batik Danar Hadi dipamerkan batik-batik karya keluarga Bapak Haji Santoso Dula.